Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang kemurahannya melimpah di dalam kehidupan kita. Dalam video khotbah kali ini saya akan mengangkat tema jangan salah fokus, atau istilah zaman now jangan salah fokus. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena akhir-akhir ini saya melihat dan memperhatikan baik itu doa-doa ataupun khotbah-khotbah yang disampaikan oleh berbagai hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Fokus mereka kebanyakan hanyalah meminta kepada Tuhan untuk menghentikan pandemi virus corona dan memohon agar Tuhan turun tangan memulihkan berbagai krisis yang mengancam, seperti krisis ekonomi misalnya. Menurut saya ini adalah doa-doa yang telah salah fokus. Mereka menggunakan, atau hamba-hamba Tuhan ini banyak yang meyakinkan jemaat dengan menggunakan ayat-ayat di dalam Alkitab seperti misalnya Mazmur 91, Mazmur 23, yang berusaha seperti menegaskan kepada jemaat bahwa seharusnya pandemi virus corona ini harus kita tolak. Seakan-akan bahwa pandemi virus corona ini menjadi momok, menjadi masalah yang merebut kebahagiaan orang percaya. Nah, ini yang telah salah fokus. Saya perhatikan orang-orang Kristen berdoa agar pandemi virus corona ini berhenti dan tidak terjadi krisis ekonomi karena mereka takut, mereka khawatir kebahagiaan mereka itu diambil, kenyamanan mereka menjadi terancam, kebebasan mereka menjadi hilang. Pertanyaannya, di manakah sesungguhnya kebahagiaan kita? Apakah kebahagiaan kita ditentukan oleh situasi yang kondusif, kondisi yang baik, keadaan yang nyaman, ataukah kebahagiaan kita ada dalam Kristus? Apakah kebahagiaan kita ada pada salib Kristus yang telah menebus dosa saudara dan saya, yang telah bangkit untuk memberikan hari esok yang baik? Hari esok yang baik di sini bukanlah berarti hari tanpa masalah. Ingat, Allah tidak pernah menjanjikan hidup yang lurus seperti jalan tol tanpa ada masalah. Oleh karena itu, jangan salah mengartikan misalnya saja Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jangan dijadikan jimat, diucapkan berulang-ulang untuk meneguhkan, untuk meyakinkan bahwa hidupnya tidak akan kekurangan. Sehingga ketika terjadi kekurangan, kemudian merengek-rengek kepada Tuhan, minta Tuhan agar memenuhi segala kebutuhannya. Jangan salah, itu sudah salah fokus. Karena dalam Mazmur 23 kalimat selanjutnya, di ayat selanjutnya dikatakan, Mazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya apa? Bahwa Daud menyadari, sekalipun Tuhan adalah gembala yang akan mencukupkan segala kebutuhannya, bahwa hidupnya tidak akan kekurangan. Namun ada kalanya Daud sadar Allah membawa dia masuk dalam lembah kekelaman, masuk ke dalam suatu masalah, masuk ke dalam satu bencana. Dan Mazmur 23, Daud tidak pernah mengatakan agar Tuhan menyelesaikan segala persoalannya. Tidak. Melainkan Mazmur itu merupakan ungkapan imannya, keyakinannya bahwa sekalipun dia harus menghadapi masalah, menghadapi tekanan pada saat itu, dia tetap yakin Tuhan akan menyertai dia. Itu yang paling penting. Demikian juga Mazmur 91, ada begitu banyak berkat perlindungan Tuhan. Banyak orang rebah di kiri, di kanan, ada wabah penyakit, tapi kita akan dilindungi. Benar, Tuhan akan melindungi. Tetapi jangan lupa di bagian akhir, bahwa segala berkat perlindungan itu diberikan hanya kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan.
Artinya apa? Mazmur 91 itu tidak mengatakan kepada Tuhan agar Tuhan melindungi, Tuhan turun tangan, Tuhan cabut semua persoalan, segala wabah penyakit. Tidak. Mazmur 91 itu hanya mau menguatkan iman. Karena pemazmur meyakini perlindungan itu diberikan hanya kepada orang yang fokus hidupnya, yaitu ingin melekat kepada hatinya Tuhan. Jadi tidak berfokus kepada perlindungannya Tuhan, tetapi berfokus kepada imannya, kepada Kristus, hatinya kepada Kristus. Itu yang paling penting, Bapak dan Ibu. Berkali-kali dalam video khotbah saya menegaskan tidak perlu mendoakan agar Tuhan mengangkat pandemi virus corona atau turun tangan atas berbagai krisis-krisis. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Sebelum kita meminta, kita tidak perlu ingatkan tentang janji-janji Tuhan, tentang berkat-berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Yang perlu saudara dan saya lakukan, bagian saudara dan saya adalah memperhatikan perintahnya. Itu yang harus saudara dan saya doakan, yaitu agar hati kita tetap melekat kepada Tuhan, iman kita tidak menyangkal Kristus, roh kita tetap menyala-nyala. Itu yang harus kita kerjakan, supaya kita jangan salah fokus, agar hidup kita berkenan pada Tuhan. Mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk lebih jelas dan lebih dalam lagi kita menggali kebenaran firman Tuhan ini, ada baiknya agar kita satukan hati, kita tundukkan kepala, meminta hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesehatan kami, untuk kemurahan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah undur dari hidup kami. Kami bersungguh bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa yang kami terima. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau menjadi Allah yang baik. Tuhan, sebentar kami mau mempelajari, menggali lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semakin mengerti apa yang harus kami kerjakan dalam hidup ini, agar kami tidak salah fokus ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, sehingga lewat pengertian dan hikmat tersebut, firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami, seperti kami pun mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan karena dosa kami, kesalahan kami, kekurangan kami, menghalangi kami untuk menerima hikmat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu saudara terkasih, pada kesempatan ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius, saya ulangi lagi, Injil Matius, pasalnya yang ke-7, ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan saya berharap Bapak dan Ibu juga turut membaca di rumah ataupun dimanapun saudara berada. Kita akan memulainya dari ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya lanjutkan ayat 28 dan 29 tentang kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak, Ibu, saudara terkasih, dalam bacaan kita ini, di sini Tuhan Yesus sedang memberikan makna yang baru tentang siapakah yang disebut anak-anak Allah. Jika sebelumnya orang-orang Yahudi pada masa itu berpikir bahwa umat Allah adalah orang-orang Israel, orang-orang yang keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka berpikir bahwa keselamatan mereka terima karena garis keturunan. Namun dalam bacaan ini, Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa segala pemikiran itu salah. Demikian juga dengan dugaan mereka bahwa segala masalah, pergumulan, bencana itu bukan bagian daripada anak-anak Allah. Anak-anak Allah tidak akan menerima semuanya itu. Mereka hanya akan menerima yang baik-baik saja. Lewat bacaan kita ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan pemikiran mereka yang salah. Tuhan Yesus memberikan makna yang baru, bahwa yang disebut anak-anak Allah bukanlah orang yang hanya mendengar firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, haruslah orang yang melakukan firman Tuhan. Di ayat sebelumnya, bahkan di ayat seperti ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan yang disebut anak Allah atau umat Allah bukanlah orang yang pintar berdoa, yang bisa berseru Tuhan, Tuhan, yang bisa melakukan berbagai mujizat mengusir setan. Bukan. Coba kita lihat di ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir, seperti saat ini, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, miris sekali. Miris sekali. Ternyata yang disebut umat Allah bukanlah orang yang selalu menyebut nama Tuhan Tuhan. Kekristenan bukanlah dinilai dari seberapa sering kita menyebut nama Tuhan. Sampai bahkan ada orang kalau kaget saja menyebut nama Tuhan. Bukan seperti itu. Kekristenan tidak dinilai ada berapa banyak aksesoris salib yang saudara miliki, ataupun stiker di mobil, Jesus inside, gelang semuanya ada salib-salibnya. Banyak ornamen-ornamen aksesoris di rumah, ada banyak, tidak cukup hanya satu salib. Setiap ruangan dipasang salib. Wah. Kekristenan tidak dinilai dari situ. Tuhan tidak pernah melihat dari situ. Yang Tuhan lihat apakah kita anaknya atau tidak, yaitu apakah kita hatinya melekat kepada Tuhan. Artinya kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Demikian juga dengan kebahagiaan kita. Kalau saudara membaca mulai dari pasal yang kelima ketika Tuhan Yesus mengawali khotbahnya di bukit, semua kata-kata berbahagialah di situ tidaklah ditujukan kepada kita ketika kita tidak mengalami masalah, ketika kita tidak mengalami sakit penyakit.
Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima ini, coba kita ambil contoh saja Bapak dan Ibu saudara terkasih. Kita ambil contoh di ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara mau pilih kaya atau miskin? Pasti semua orang ingin kaya. Karena berpikir kalau punya kekayaan, punya harta yang cukup, hidupnya akan bahagia. Tapi Tuhan justru mengatakan sebaliknya. Ini yang saya katakan. Tuhan sedang memberikan makna yang baru. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan karena mereka lah punya kerajaan sorga. Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang ayat ini. Tetapi yang saya mau tegaskan sebagaimana bacaan kita adalah bahwa Tuhan sedang memberikan makna baru. Demikian juga di tengah pandemi virus corona ini. Sesungguhnya orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku Kristen saat ini sedang ditelanjangi oleh Tuhan. Sedang ditelanjangi di manakah imannya, di manakah kebahagiaannya, apakah ada pada Kristus atau bukan. Dan itu bisa diukur, parameternya bisa dilihat. Apa doanya? Apakah meminta agar Tuhan menguatkan imannya, agar rohnya tidak padam, ataukah justru semakin berseru dan berteriak-teriak agar pandemi corona ini berhenti dan krisis ekonomi ini tidak terjadi? Dapat terlihat dari hal tersebut. Sekalipun bukan itu saja instrumen pengukur tunggalnya. Kembali lagi ke teks kita Bapak dan Ibu saudara terkasih. Jadi dalam bacaan ini Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa hidup sebagai anak Tuhan bukanlah hidup yang bebas masalah. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa ada dua tipe orang. Dua-duanya mendengar perkataan firman Tuhan. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku. Ayat 26 juga demikian. Orang yang membangun di atas pasir juga diawali dengan kata-kata setiap orang yang mendengar perkataanku. Berarti dua tipe orang ini adalah orang Kristen. Dan mereka menghadapi masalah. Yaitu mereka sudah membangun rumah, tapi kemudian turun hujan, datang banjir, dan diikuti oleh angin kencang. Bapak dan Ibu saudara terkasih, masalah ataupun pergumulan bencana seperti pandemi virus corona ini dialami oleh siapapun juga. Mau dia orang Kristen ataupun orang non-Kristen. Demikian juga dengan ketidakadilan. Bahkan kalau boleh jujur, orang Kristen lebih banyak mengalami ketidakadilan. Mengapa? Itu sudah ada di dalam sejarah. Dari semenjak dulu kita selalu menghadapi masalah tekanan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Itu sudah menjadi bagiannya anak-anak Tuhan. Mengapa? Itu menjadi kebahagiaan kita. Apakah menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus tidak boleh hidup nyaman, tidak boleh bahagia? Bukan itu. Tetapi kita menderita, kita mengalami tekanan, kita mengalami penganiayaan, ketidakadilan, karena kita tahu kebenaran Bapak dan Ibu. Ambil contoh. Misalnya kita berhadapan dengan suatu kasus. Orang dunia juga punya masalah hukum, sama seperti orang-orang Kristen juga menghadapi masalah hukum yang sama. Tetapi penyelesaiannya berbeda. Orang dunia mereka akan mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan orang Kristen, kita hanya berseru kepada Tuhan. Bukan cara yang populer, bukan cara yang cepat, bukan cara yang instan. Namun demikian, hal itu adalah yang baik. Karena itu akan menumbuhkan iman dan pengharapan kita kepada Kristus.
Demikian juga dengan pandemi virus corona ini dialami oleh siapapun juga, Bapak dan Ibu. Tanpa terkecuali orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan. Jangan saudara pikir pandemi virus corona ini seharusnya tidak terjadi pada orang-orang Kristen. Seharusnya orang-orang Kristen ada dalam perlindungan Tuhan sebagaimana dalam Mazmur 91. Sehingga tidak akan menimpa orang-orang Kristen. Siapa bilang? Ada banyak juga yang saya dengar orang-orang Kristen yang terkena virus COVID-19 ini. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang telah meninggal. Apakah iman mereka kurang? Tidak. Jadi sekali lagi, jangan kita salah fokus di dalam berdoa, di dalam menyikapi keadaan ini. Yang perlu saudara dan saya perhatikan adalah bagaimana kerohanian kita ketika Tuhan izinkan terjadi bencana, terjadi kesulitan. Mungkin setelah COVID-19 akan ada COVID-20, 21 sampai 50. Saya tidak tahu. Tetapi COVID berapapun itu, virus apapun itu, bencana apapun itu, yang terpenting adalah apakah fokus hidup kita pada Kristus atau bukan? Apakah kebahagiaan kita pada Kristus atau bukan? Kalau orang yang menaruh kebahagiaannya di luar Kristus, maka dia akan mudah kecewa. Karena dunia ini terus berubah. Kalau engkau menaruh kebahagiaanmu pada hartamu, hartamu bisa habis. Engkau menaruh kebahagiaanmu pada pasanganmu, pasanganmu juga bukan manusia yang sempurna. Tetapi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus, maka situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kesulitan apapun yang kita hadapi, saudara dan saya akan tetap berbahagia dan bisa bersuka cita. Jangan salah fokus Bapak dan Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana supaya kita tetap fokus kepada Kristus? Perhatikan dalam bacaan kita ini Bapak dan Ibu. Dalam bacaan kita ayat 24 dikatakan, orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ternyata kuncinya supaya kita bisa bertahan, supaya hati kita tetap melekat kepada Tuhan, supaya kebahagiaan kita tidak hilang, kuncinya adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan melakukannya Bapak dan Ibu. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kebahagiaan akan menjadi bagiannya kita. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya lebih condong menggunakan Alkitab terjemahan lama yang mengatakan yang berbahagia ialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menaatinya. Karena kata memelihara dalam bahasa Yunaninya phulasso, itu berarti memperhatikan dan menaati. Ya. Demikian juga dalam Alkitab NIV dikatakan blessed rather are those who hear the word of God and obey it, melakukannya, menaatinya, patuh padanya. Itulah orang yang berbahagia. Jadi kebahagiaannya tidak
dipengaruhi oleh virus corona. Dia tidak perlu merengek-rengek kepada Tuhan. Mau ada krisis apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi kebahagiaannya. Dia tidak fokus kepada harta dunia, kepada keadaan dunia. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Inilah yang paling penting, Bapak dan Ibu. Di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, jangan kita fokus kepada keadaan. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan Bapak dan Ibu selain pada virus corona ini. Mungkin saudara memiliki pergumulan yang lain, sakit penyakit. Mungkin saudara mengalami ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Jangan kita fokus pada situ, kepada persoalan-persoalan itu. Semua persoalan itu, semua masalah itu memang ada. Tetapi semuanya ada dalam kendali Tuhan. Yang Tuhan mau bukanlah kita fokus kepada masalah-masalah tersebut, tetapi gunakanlah masalah-masalah tersebut agar iman kita bertumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, maka Tuhan akan turun tangan. Ini yang terpenting. Kalau orang yang salah fokus, apa akibatnya? Kita lanjutkan dalam bacaan kita. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, kalau orang mendengar perkataan di dalam gereja atau di luar gereja, ada di dalam gereja, berarti orangnya orang Kristen ya, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang, saya mau ngomong bodoh nggak enak, tapi Alkitab berkata demikian, Bapak dan Ibu. Sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, rubuh rumah itu, rontok imannya, hilang pengharapannya, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, hidup ini perlu berhikmat. Kita harus prepare apapun situasi yang terjadi. Benar Tuhan melindungi, tetapi jangan juga kita mencobai Tuhan. Tuhan bisa memakai pemerintah sebagai alat perpanjangannya untuk memelihara hidup kita. Kalau pemerintah saat ini mengatakan diam di rumah saja, diam di rumah. Kalau pemerintah katakan harus pakai masker, pakai masker. Ada physical distance, jaga jarak, lakukan semuanya itu. Karena pemerintah juga dipakai oleh Tuhan untuk menjaga kita, untuk memelihara hidup kita. Jangan saudara gunakan ayat-ayat firman Tuhan dengan mengatakan diam dan tenanglah, sehingga saudara merasa yakin tidak perlu pakai masker. Ini konyol, Bapak dan Ibu. Maaf kalau kata-kata saya kasar. Nanti kalau kita kena, kita marah sama Tuhan, malaikat sendiri yang berkata, kenapa kamu tidak dengarkan apa kata pemerintah? Bukankah aku telah memakai penguasa, telah memakai pemerintah untuk memelihara hidupmu? Mari Bapak Ibu jangan kita salah fokus. Fokuslah hanya kepada Tuhan. Cari Tuhan dan lakukan apa yang Dia perintahkan. Itu yang lebih penting. Bukankah dalam pasal sebelumnya Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Itu dulu yang harus kita cari. Bukan mencari berkatnya dulu. Ini yang salah Bapak dan Ibu. Ini yang saat ini saya melihat banyak orang salah fokus dalam doa-doanya. Demikian juga banyak hamba-hamba Tuhan yang salah fokus untuk mendorong jemaatnya rame-rame menolak virus corona, menolak berbagai krisis. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, siapkan diri kita, bangun diri kita dengan banyak mendengar firman Tuhan, membaca, menggali firman Tuhan, dan melakukannya. Kalau saudara hanya puas mendengar dan membaca tetapi tidak mau melakukan, sebagaimana di ayat selanjutnya, yang di ayat ke-27, ketika ada masalah engkau pasti akan rubuh.
engkau akan hilang pengharapan. Mungkin COVID-19 ini bisa saudara dan saya lalui, tetapi akan ada COVID-COVID lainnya. Kalau fokus kita kepada Kristus, kita tidak peduli mau COVID berapapun itu. Iman kita tetap kuat dalam Tuhan. Pengajaran Kristus ini sungguh luar biasa. Sehingga di ayat 28 dikatakan banyak orang yang takjub karena pengajarannya sungguh berbeda dengan para ahli-ahli Taurat. Memang kenapa ahli-ahli Taurat? Para ahli-ahli Taurat mereka hanya bisa mengajar, mereka hanya bisa bicara, tetapi mereka tidak melakukan. Mereka kalau berdoa teriak-teriak di pinggir-pinggir jalan supaya terlihat rohani. Di dalam mereka kelihatan berdoa, tapi di luar mereka tetap berdosa. Sungguh berbeda dengan Tuhan Yesus. Pengajarannya penuh dengan kasih dan aplikasinya begitu mudah, yaitu dengar, lakukan, dengar, lakukan. Itulah sumber kebahagiaan kita. Jadi sekalipun ada tekanan, kita menerima kesewenang-wenangan, mungkin kita juga sedang sakit, kita tetap bisa berbahagia, kita tetap bisa bersukacita, karena sukacita, kebahagiaan kita bukan ketika kita sehat, tetapi dalam keadaan apapun yang Tuhan berikan, kita tetap berbahagia. Karena kebahagiaan kita yaitu menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan firman. Mari kita tegaskan lagi firman Tuhan ini dari Yakobus 1 ayat yang ke-25. Yakobus 1 ayat 25 berkata demikian. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, atau firman Tuhan maksudnya, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Inilah sumber kebahagiaan kita. Jadi sebagai penutup Bapak dan Ibu saudara terkasih, jangan kita salah fokus dalam hidup ini. Jangan kita salah fokus dalam berdoa. Para pengajar dengan segala kerendahan hati, saya juga mendorong jangan salah mengajarkan jemaat untuk menolak masalah. Menolak masalah artinya kita menolak dibentuk oleh Tuhan. Terimalah masalah, terimalah segala persoalan dengan sukacita. Karena itu artinya Tuhan masih mau memproses kita. Itu artinya Tuhan masih berikan kita kesempatan. Gunakan waktu yang ada sekarang untuk merefleksikan apakah hidup kita ini sudah melakukan firman Tuhan atau tidak. Apakah kita sudah membangun kerohanian kita di atas batu atau di atas pasir. Kalau kita membangunnya di atas batu, maka kita akan kuat, kita akan teguh. Kita tidak akan goyah. Masalah boleh terus menekan. Pandemi boleh terus makin menyebar. Tetapi iman kita, roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Pengharapan kita tidak akan pernah goyah. Karena kita tidak salah fokus. Inilah kerinduan saya Bapak dan Ibu. Di mana saat ini kita lebih banyak waktu di rumah, mari kita mulai merefleksikan diri. Mari kita mulai bangun. Bangun kerohanian kita di atas batu, bukan di atas pasir. Agar kita tetap teguh di dalam Tuhan. Setia mengiring Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya dia menjemput saudara dan saya di awan-awan kemuliaan. Dan dia menemukan saudara dan saya tetap setia kepadanya. Haleluya Bapak dan Ibu. Inilah firman Tuhan bagi kita untuk minggu ini. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan hati kita kembali, mengingatkan kita kembali apa yang menjadi fokus hidup kita. Apakah keadaan yang baik, situasi yang kondusif, yang nyaman, yang aman, ataukah fokus hidup kita menyenangkan hati Tuhan
yaitu dengan selalu mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan satu lagu pujian berikut ini. Sesat di jalan, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menolongku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menolongku, bukan jatuh. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami Tuhan, terangi kami oleh firman-Mu. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agarku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menolongku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menolongku, bukan jatuh. Tanpa Yesus menolongku, bukan jatuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini Engkau mengingatkan kembali akan fokus hidup kami. Engkau mengajarkan agar kami jangan salah fokus dengan mendoakan atau meminta berseru kepadamu untuk menjawab segala masalah pergumulan yang sedang kami hadapi. Memang masalah ini ada, tetapi masalah ini adalah cara Tuhan untuk membentuk kami kembali, untuk membawa kami kembali dekat padamu, untuk mengingatkan kembali akan apa yang paling penting, apa yang menjadi prioritas, apa yang seharusnya menjadi fokus hidup kami, yaitu hidup berkenan, mencari perkenanan Tuhan dengan senang mendengar firman Tuhan,
dan hidup sebagai pelakunya, bukan hanya sebagai pendengar, penikmat, tetapi sebagai pelaku firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada seluruh jemaat ataupun setiap orang yang menyaksikan video khotbah ini, agar fokus hidup mereka tidak lagi pada kenyamanan. Mereka tidak lagi berdoa untuk meminta Tuhan turun tangan memberikan kebahagiaan. Tetapi biarlah kebahagiaan mereka adalah saat mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu direnungkan siang dan malam, sehingga firman Tuhan itu memberikan penghiburan, kekuatan yang baru, menjadi sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah, terima kasih ya Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan yang sempurna daripada Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya percaya kita semua diberkati. Biarlah video khotbah ini membuka wawasan kita yang baru tentang bagaimana hidup yang fokus kepada Kristus, bukan kepada dunia ini. Terima kasih, sampai berjumpa dalam video khotbah selanjutnya. Tuhan Yesus beserta kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.